Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat online, kembali lagi bersama podcast Universitas Nurul Huda dengan saya Aisyah Dada Zahra. Nah, kalau minggu kemarin nih, kita kan udah kedatangan tamu yaitu salah satu mahasiswa yang mengikuti PMM gitu kan. Nah, kali ini juga sama nih, tema kita tetap aktif dan produktif semasa PMM gitu. Tapi tentu saja narasumbernya berbeda dari yang kemarin. Kalau kemarin kan berasal dapat tugasnya di Universitas Negeri Semarang. Kali ini di universitas yang ada di Malang. Wih, keren banget nih. Universitas Nurul Huda tuh nggak main-main pokoknya. PMM ini pasti teman-teman udah tahu nih ya tentang program pemerintah yang baru untuk melatih mahasiswa agar lebih aktif lagi gitu di negeri orang. Itu definisi mencari ilmu sampai negeri Cina, tapi ini bedanya mencari ilmu sampai negeri Malang. Langsung aja daripada penasaran, kita langsung sapa aja kakaknya. Halo Kak Vivi. Halo, Gimana nih Kak kabarnya untuk hari ini? alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah Senang sehat. bisa berada di dalam ruangan ini. Iya, saya juga senang banget nih bisa ketemu langsung sama salah satu mahasiswa yang mengikuti PMM. Luar biasa banget. Kak Vivi ini boleh nih sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol kenalan dulu agar teman-teman semua nih bisa tahu. Boleh tuh Kak, silahkan disapa dulu. Halo, perkenalkan saya Vivi Carmila. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Saya semester 6. Teman-teman jangan lupa kepoin akun Akun sosmed aku sosmed, ya. iya betul. @yyvi i double underscore 0. Wah, tuh boleh tuh teman-teman yang mungkin mau kepoin tentang kakaknya, boleh tadi itu dicatat ya di akunnya gitu. Nah, Kak, program PPMM ini kan baru nih ya untuk mahasiswa dan tentunya bener-bener kayak suatu yang wah dan bener-bener menguntungkan untuk mahasiswa gitu kan. Gimana sih Kak perasaan Kakak saat ternyata dinyatakan lolos dalam seleksi PMM ini itu gimana? Kalau perasaan itu seneng banget Kak. Iya, Pada awal pengumuman itu kan banyak websitenya tuh error iya, karena kan seluruh iya, di seluruh seluruh Indonesia kan Indonesia banyak yang pastinya, bener. akses. Jadi Mhm, cuma ada keterangan lulus, tapi iya, kan ada yang lulus apa ya namanya itu nggak bener-bener lulus. Ada tahap apa berkas yang harus diperbaiki iya, lagi. Terus udah lama itu Kak nunggu sampai malam ini nggak kebuka-buka, iya, cuma ada tulisan jadi kayak parno ya, ini keterangan lulus gimana nih? doang. Jadi Heeh, kan kayak, "Ini beneran lulus nggak sih?" iya, Kayak gitu. Jadi mhm, nunggu sampai besoknya baru bisa dibuka. iya, Jadi, setelah pengumuman lulus itu kan ada tahap selanjutnya iya, mengisi bener, berkas-berkas yang harus mhm, diselesaikan iya, gitu. jadi bener-bener senang ya, tapi pertama kayak sempet kaget nih, beneran nggak sih lulus ini Iya, gitu ya? iya. Bener sekali, jadi sangat senang tentunya. Nah, Kakak mengikuti ini tuh udah planning dari awal atau kayak iseng-iseng ikut atau gimana? Kalau planning itu udah dari awal, Kak. Kalau Mhm, bisa dibilang tuh dari semester terencana 2, oh eee, dari semester 2 dari banget, PMM batch 2 itu. heeh, iya. Kayaknya aku mikirnya, kayaknya enak ya bisa ngerasain, Iya, perkuliahan kuliah, di di kampus luar, orang, iya di kota bener, orang gitu. jadi bener-bener udah ter-planning, udah terencana, jadi bisa terrealisasikan sekarang gitu. Iya, Nah, sebelumnya Kak, kan kita ini Indonesia ini udah jelas banget terdiri dari Sabang sampai Merauke itu banyak banget suku, budaya, dan segalanya gitu. iya. Terus Kakak ini kan asal dari Sumatera nih, terus tiba-tiba jalan ke Malang gitu. Pernah sempet ngalami culture shock nggak sih Kak, ngerasainnya tuh? Kalau sek tuh pernah Kak, waktu Iya. awal-awal minggu pertama datang ke Mhm. Malang itu kayak, kan baru pertama nih Vivi Iya, ke benar-benar. luar pulau, Berarti sebelumnya tidak pernah ke luar pulau? nggak pisah dari orang tua pun baru Iya. pertama kali ini. Aduh, mhm, Itu Vivi yang merasa 1 minggu itu kayak rasanya berat banget. mhm. Belum lagi udah kayak nggak betah di Iya, asrama gitu, bener, belum lagi banyak jadwal yang keras, jadi harus mhm. ngurus ke sana sini, harus Iya, ngubungi dosen, mhm, harus pindah kelas, jadi iya. kayak ngerasa, "Ya Allah kok gini banget ya?" Gitu. Pengen pulang gitu Iya, rasanya seminggu iya, tuh, tapi emang normalnya seminggu tuh gitu sih, Kak, kayak kita ngerasa pertama tuh kaget kan, tapi akhirnya terbiasa nih ya, iya. asik nggak sih, Kak, sebenarnya belajar di tempat orang tuh karena kan, tadi seperti yang Kakak bilang, suasananya tuh beda banget, Sumatera, Jawa loh kan beda nih. Terus, kira-kira seru nggak menurut Kakak mengikuti kegiatan ini nih, di luar tentang akademik gitulah? Kalau itu seru banget, Kak, karena Mhm, kan PMM ini fokusannya tuh berbeda dari program mhm. MBKM lainnya. Iya bener, Kalau ini kan kayak lebih kita di-provide untuk lebih iya, mengenal negara kita mhm, sendiri iya dengan bener, keragaman budaya dan mhm, karakternya masing-masing. iya Itu bener. sesuatu yang kebanggaan Wah, bagi bener, diriku. kebahagiaan tersendiri untuk, Iya, diri kita gitu ya. Berarti ini termasuk bonus dong, Kak. Kita nih
tinggal dibiayain ya, terus kita tinggal belajar, terus bisa sambil traveling juga, Nah, pastinya iya. asik banget tuh. Jadi, benefit apa nih yang udah Kakak rasain setelah mengikuti, program ini gitu? Kalau bicara tentang benefit itu tentunya banyak sekali ya benefit Mhm. yang kita dapatkan, kayak Iya salah satunya, mengenal orang baru, iya, betul. membangun relasi dengan orang orang yang Orang berbeda kota, bahkan heeh, berbeda iya, universitas itu sangat bener, penting, Mbak, bener. Kak. Apalagi saat kita nanti lulus kuliah dan Mhm, kita mesti di dunia kerja itu, relasi itu sangat berguna. Kayak bener bener, misalnya iya. kita mau kerja atau mau lanjut studi kan, Mhm, siapa tahu kita, eee bisa ke sana lagi calling-calling gitu lagi sama heeh, iya teman-teman, "Ya betul. gimana gimana Mhm kabarnya?" mhm, Terus kalau dia ada lowongan kan kita iya. bisa nanya-nanya ke Bener, dia iya gitu. setuju banget. Jadi kayak, apa ya, kita ngerasa semakin banyak relasi itu ya semakin mudah gitu. Tentunya ini Iya, benar-benar menguntungkan untuk kita sebagai mahasiswa nih. Jadi mungkin teman-teman yang udah denger ini mulai tertarik nih, ternyata ada nih program pemerintah di mana kita selain belajar kita juga bisa mengenal orang baru, terus juga bisa jalan-jalan. Kira-kira pengalaman paling berkesan nih Kak, Kakak setelah mengikuti ini tuh di sana tuh apa nih? Apa mungkin ketemu, ada yang khusus, orang yang buat tertarik atau iya. gimana, atau hal lainnya gitu, Kak, yang menarik apa tuh? Kalau hal-hal yang menarik itu tentunya banyak banget ya, Kak, di kegiatan ini. Karena kan kegiatan yang kita tidak dapatkan di sini bisa Mhm. didapatkan di luar Bener, kampus itu. betul gitu. Kayak salah satunya bisa mengunjungi tempat-tempat wisata, tempat-tempat yang wah, bahkan Iya. nggak pernah terpikir bisa ke Bener. situ. Kayak Iya iya. kemarin kan ada Modul Sumber itu di Bromo, itu sesuatu yang wah banget, kok Iya, bisa akhirnya melihat bisa di sini pemandangan, gitu ya. bisa lihat tempatnya Teletubbies waktu Iya kayak iya gitu. bener, bukit-bukit ya luar biasa Terus, tuh. bisa nonton-nonton konser besar itu, Kak, yang Iya. biasanya kan kita lihat cuma di akun-akun Iya, sosmed gitu. lewat virtual doang gitu, kali ini bisa lihat langsung gitu Kayaknya, ya. wah enak bener ya ini lihat konser itu. Kemarin tuh, ada di UM, Kak, di Universitas Negeri Malang itu. Iya. Aku udah diajak temen katanya, "Ayo nonton ini." Ya udah, lihatnya kecil-kecil aja. Terus bisa masuk kampus besar selain UMM itu sesuatu yang wah banget, Kak, kayak Iya, ke kayak wah, aku udah sampai sini padahal aku tuh berasal dari yang apa, maksudnya kita di desa kan bisa ngerasain juga nih kuliah di luar gitu ya, bener banget. Terus Kak, kita ini kan kadang ngerasa ya namanya mental kadang naik, kadang turun gitu. Dalam menghadapi misalnya dalam hal akademik Kak, akademik itu kan pastinya beda nih kampus satu dan kampus lainnya. Di kampus tempat Kakak melakukan program ini tuh perbedaannya apa aja sih Kak yang terlihat dan Kakak rasakan gitu? Mungkin kalau dari segi perbedaan itu tempatnya jelas beda ya, Kak, ya. Jelas Kita ya, kan ya. kayak di ruang kelas tuh lebih banyak temennya, kita mengenal orang baru, kita harus menyelesaikan beradaptasi lagi dengan orang baru kan. Kalau tentang sistem pembelajaran ya tidak jauh beda lah dengan di sini. Sama ya, kalau sistem pembelajarannya. Mungkin tugasnya tuh agak lebih banyak lagi. Lebih banyak, iya iya. Karena ini termasuk universitas top juga di Indonesia yang luar biasa banget. Jadi kayak kita nih harus pintar-pintar menyesuaikan gitu dengan keadaan. Mau itu kamu dikirim ke Jawa, kirim ke Sulawesi, Kalimantan, bahkan Papua gitu, benar harus pintar-pintar menyesuaikan diri gitu. Nah Kak, ada nggak sih Kakak tuh memiliki kayak tips dan trik gitu agar bisa lolos ke seleksi yang bergengsi ini gitu? Pastinya kan punya tuh, nggak mungkin kayak kita nih nggak punya strategi untuk lolos. Nah strategi versi Kak Vivi sendiri gimana? Kalau strategi tips dan trik itu dari saya itu yang pertama ini kan memang niatan awal udah niat banget, Kak, ini nggak sekedar cuma daftar aja, nggak iseng doang. Itu kita harus melengkapi berkas-berkas apa aja yang diminta pusatnya, diminta alamat PMM-nya itu, mulai dari lengkapi data-data pribadi, data-data seperti surat keterangan sehat itu penting banget, Kak. Itu harus Vivi itu waktu itu harus ke puskesmas untuk minta surat keterangan sehat itu. Terus belum lagi waktu Vivi PMM itu harus ada surat COVID. Oh, iya vaksinasi. Tapi yang booster, Kak. Iya. Waktu itu Vivi kan belum ini suntik booster. Jadi Vivi itu uploadnya yang vaksin kedua. Iya. Vaksin kedua terus setelah
melengkapi data itu baru Vivi vaksin yang ketiga. Itu alhamdulillah itu nggak menjadi halangan bagi Vivi lolos ini Kak ya. Alhamdulillah sehat kondisi fisik dan mental, karena betul banget tuh kalau kita mau pagi nih kita langsung keluar kota gitu kan, kalau saya fisik nggak sehat terus pikiran juga nggak sehat tuh pasti akan jadi kendala tersendiri gitu kan. Nah terus kak, kakak ini karena tadi kan udah cerita banyak tuh tentang bagaimana pengalamannya di sana, keseruannya, belajarnya, terus pernah nggak sih kakak rasa kayak kangen nih, pengen pulang gitu, merasa kayak aduh aku pengen pulang ngerasain rumah lagi setelah 1 semester, kan nggak sebentar. Iya. Kakak ada ngerasa kayak gitu? Kalau kerasa itu pernah Kak, di pertengahan-pertengahan itu kayak biasanya rindu kalau jam segini kan berbeda kegiatannya di sana. Kalau waktu di sana itu lebih cepet Kak, maghribnya itu 5:30 udah maghrib di sana Kak. Terus beda waktunya, beda cepet, lebih cepet sana ya. Zuhur juga tuh jam 3 udah zuhur kalau di sana. Kalau kadang tuh kalau nggak ada waktu pas free itu nggak ada kegiatan, sering mikir ini waktu kalau di rumah biasanya kayak gini, ngelakuin ini, ngobrol-ngobrol sering-sering sama mak bapak. Tapi kalau di sini ya cuma scroll sendiri. Iya. Jadi kalau tadi kan kak bilangnya sebenarnya sendiri, dan baru pertama kali, first time-nya kakak sendiri tinggalnya. Kakak memilih tinggal di kos atau asrama atau bagaimana? Kalau Vivi kemarin milihnya di asrama Kak, karena kan Vivi nggak ada saudara dan nggak mau ribet. Takutnya itu kan jauh dari universitasnya Kak, jadi kan takut kayak ada biaya angkot transportasi lagi. Jadi ngambil enaknya. Terus Vivi kan juga konfirmasi sama Pak Prodi, katanya udah Mbak ambil itu aja asrama, datang kan langsung masuk. Kalau yang ngekos tuh harus datang nunggu nyari pas ke sana lagi. Jadi lebih percaya lebih terjamin kakaknya di asrama gitu kan ya. Nah selama di asrama tuh kakak mendapatkan teman baru deh pastinya ya kak. Itu kira-kira sampai sekarang tuh masih sering kontekan gak sih? Terus masih sering komunikasi sejalan gak sih gitu? Komunikasi itu enggak kayak kita udah lost kontak coba dari penonton story gitu. Ya kan sekamar ada 3 orang Kak, yang kebetulan berbeda-beda, jadi kayak beragam banget Kak di kamar itu. Mereka juga mahasiswa yang mendapatkan program ini juga? Iya, sama anak PMM juga. Yang satu itu dari Sulawesi, yang satunya itu dari Medan Kak. Oh, bahasanya beda nih, nggak jelas ya. Yang satunya tanya bahasa Medan, yang satunya beda lagi, nanti dari Sumatera gitu. Tapi seru dong pastinya kayak jadi mendapatkan teman baru di beda daerah. Itu tadi Bhinneka Tunggal Ika harus terrealisasikan banget di program ini gitu ya, saling menghargai gitu. Nah selama di proses perkuliahan di sana gitu kak, terus juga kehidupan kakak di sana, ada nggak sih kak kayak pengalaman yang mungkin nggak sedikit nggak mengenakan gitu? Ada nggak tuh kira? Karena ya tadi kan kita bahas pengalaman yang menyenangkan, legends untuk pembelajaran bagi kita semua. Kalau itu ada sih Kak, beberapa kayak kita kan di sana istilahnya orang baru kan ya, bertemu orang baru juga kita harus kayak menghargai, menjaga sikap kita dari orang baru. Kadang kalau kita ngelakuin kesalahan itu kayaknya nggak enak gitu kayak ya kalau Vivi ngelakuin kesalahan itu harus nggak maaf kayak kalau Vivi ngelakuin hal-hal yang nggak mengenakan di hatinya kan kita mesti merasakan Kak, kok sikapnya gini biasanya nggak gini gitu. Kita harus apa aku salah kemarin apa karena itu apa karena aku kemarin kayak gini, dia suka mikir kayak gitu Kak. Oh pernah mengalami kayak sedikit perbedaan sikap gitu ya, tapi akhirnya bisa dong terselesaikan masalahnya. Berarti harus pintar-pintar juga nih menata emosi gitu ya. Gitu karena kita di negeri orang benar-benar harus menjaga sikap tentunya, apalagi membawa nama Universitas Nurul Huda gitu. Luar biasa banget nih. Aku setelah mendengar ceritanya nih jadi kayak tergambarkan nih, suatu saat ini pengen deh kayak kakaknya mungkin bisa ikut dalam program ini, dapat pengalaman baru, teman baru, relasi baru gitu. Dan mungkin teman-teman juga yang setelah menonton ini jadi tertarik nih, pengen ikut juga pengen mulai kepoin gitu. Nah untuk kepoinnya tuh kita lihat di mana tuh kak tentang program ini gitu? Kalau Vivi kan itu kan udah niat banget, jadi apapun informasi tentang PMM itu Vivi harus dapat ya. Kalau Vivi itu follow akun Instagramnya Perhimpunan Mahasiswa, Kemendikbud Kristen, makanya Kampus Merdeka gitu. Jadi kan tuh
banyak informasi-informasi yang diupload, informasi terbaru mengenai program-program yang akan dilaksanakan. Jadi jangan sampai ketinggalan informasi, jadi sampai udah harus selalu diupdate gitu ya. Bener. Tapi itu tadi kayak kakaknya usahanya nggak main-main teman-teman, dia jangan kayak masih di antara bimbang-bimbang, coba dia lebih di usahain lagi lebih kuat gitu ya. Betul sekali. Berarti luar biasa ya Kak. Ini salah satu story dalam hidupnya Kakak nih pasti kan. Saya pernah nih dulu kuliah di luar gitu, ngalamin banyak sekali cerita yang luar biasa. Nah kira-kira ada nggak sih Kak pesan Kakak nih untuk teman-teman semua yang saat ini nonton, pesan tersendiri dari Kakak sebagai salah satu mahasiswa yang mengikuti program pertukaran mahasiswa ini? Pesan untuk teman-teman, selagi kita masih muda, kita bisa berkelana kemana kita mau. Kita harus banyak-banyak mengejar pengalaman baru, mendapatkan mindset baru. Semakin kita banyak berinteraksi dengan orang lain, itu akan membuka mindset kita terhadap orang lain, kayak belajar pola pikir gitu. Yaitu selagi masih muda, carilah pengalaman sebanyak-banyaknya ya Kak ya. Dan benar-benar bersyukur karena salah satu program pemerintah yang benar-benar membantu mahasiswa mungkin yang kayak nggak memiliki kesempatan keluar, terus lewat program ini jadi memiliki kesempatan untuk merasakan kuliah di luar, walaupun setidaknya 1 semester itu cukup bermakna banget. Tuh harus selalu berusaha, jangan males, karena namanya anak zaman sekarang nih istilahnya mager tuh melekat dalam jiwa gitu. Bahasanya. Oke, setelah melalui kita ngobrol tadi nih Kak, setelah berbagi pengalaman, teman-teman juga dapat ilmu, saya juga dapat ilmu. Saya ucapkan terima kasih banyak nih sama Kak Vivi udah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast ini membagi pengalamannya kepada kita semua. Ucapkan terima kasih banget ya. Semoga suatu saat nanti kita ketemu lagi, bisa sharing-sharing lagi. Nah itu tadi teman-teman, podcast kita, ngobrol-ngobrol kita dengan salah satu mahasiswa pertukaran pelajar. Nah, dari sini kita mendapatkan pengalaman dan ilmu yang luar biasa. So itu tadi ya, harap kalian semua enjoy dalam menontonnya, karena ini tuh benar-benar jangan kelewat deh, karena penting banget nih podcast ini tuh menambah ilmu dan wawasan kita gitu, nggak sekadar ngobrol-ngobrol doang. Akhir kata saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.